Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membahas terkait dengan prosedur penyelenggaraan seleksi CPNS tahun 2021. Jadi memang masih banyak sekali teman-teman yang bertanya, bagaimana sih prosedur dalam penyelenggaraan seleksi CPNS pada tahun 2021? Apa aja yang perlu kita persiapkan, apa aja yang perlu kita bawa dalam mengikuti tes CPNS tahun 2021. Baiklah, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk merangkum semua itu dan memberikan informasinya kepada teman-teman sekalian. Untuk teman-teman yang baru melihat channel ini dan baru bergabung dengan channel video Bekesah, saya sarankan atau saat ini juga atau sekarang juga untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk bantu aku share ya terkait soal video atau channel video Bekesah, agar aku semakin semangat untuk membuat konten atau memberikan informasi terkait soal CPNS dan P3K tahun 2021. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, berikut merupakan pedoman umum yang perlu diperhatikan setiap peserta seleksi CPNS tahun 2021 berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN dengan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Jadi ini sudah sesuai dengan Surat Edaran Kepala BKN ya teman-teman ya, Nomor 7 Tahun 2021. Yang pertama, peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi. Jadi untuk teman-teman sekalian, teman-teman harus melakukan isolasi mandiri ya teman-teman ya, 14 hari sebelum mengikuti tes atau seleksi dalam pelaksanaan CPNS tahun 2021. Ini mungkin sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi teman-teman harus melakukan ini ya teman-teman ya, harus isolasi karena kita dalam melakukan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Lalu yang kedua, peserta seleksi juga tidak diperkenankan untuk singgah di lokasi lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi. Nah, ini maksudnya teman-teman setelah isolasi mandiri selama 14 hari, jadi dari rumah itu teman-teman berangkat ke lokasi tes, itu tidak diperkenankan untuk singgah ke tempat apapun, baik itu baik itu supermarket atau ke rumah keluarga, ke rumah teman dan lain-lain seperti itu. Jadi teman-teman setelah isolasi mandiri 14 hari, ketika hari H untuk mengikuti tes, teman-teman dari rumah langsung menuju ke lokasi tes seperti itu. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, teman-teman wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, menggunakan masker medis, dan apabila memakai masker kain, dianjurkan menggunakan masker kain 3 lapis teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, untuk teman-teman yang menggunakan masker kain itu diwajibkan untuk menggunakan 3 lapis teman-teman, atau menggunakan 3 masker ya teman-teman ya, 3 masker kain seperti itu. Jika berhadapan dengan banyak orang, penggunaan pelindung wajah bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan. Jadi meskipun teman-teman sudah menggunakan masker, akan tetapi teman-teman juga dianjurkan untuk menggunakan pelindung wajah seperti itu. Lalu yang selanjutnya, tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Jadi biasanya teman-teman, ini menurut sepengalamanku pribadi ya, ketika mengikuti tes, kebetulan sempat juga di tahun 2019 itu, di tahun 2020 mohon maaf, di tahun 2020 itu di tes SKB-nya kita pas terkena COVID-19 ya teman-teman ya, waktu di awal-awal COVID-19. Jadi memang di situ protokolnya ketat sekali. Kita memang dianjurkan untuk menggunakan masker, lalu kita juga kursi kita juga diberi jarak sebanyak 1 meter dari antara satu orang ke orang yang lain seperti itu. Jadi memang ketat sekali, dan mungkin tahun ini bakal lebih ketat lagi karena memang
terkait soal COVID-19 itu sampai saat ini, sampai hari ini masih mengalami peningkatan di Indonesia seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir, di sini ada mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan atau menggunakan hand sanitizer. Nah, untuk mencuci tangan dan atau menggunakan hand sanitizer ini sudah disediakan ya teman-teman ya. Jadi panitia penyelenggara juga sudah menyediakan tempat pencucian tangan. Jadi teman-teman sebelum masuk ke lokasi tes itu, teman-teman dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu atau menggunakan hand sanitizer. Dan ini semua sudah disediakan oleh pihak panitia seperti itu. Baiklah teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga membantu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk diterapkan teman-teman sekalian, karena memang ini juga akan berpengaruh dalam hasil tes teman-teman sekalian. Karena kalau misalkan teman-teman tidak mematuhi aturan yang telah disediakan, takutnya ini akan mengganggu konsentrasi teman-teman ketika teman-teman sudah berada di lokasi tes. Karena kurang satu saja, itu teman-teman akan dituntut untuk mengikuti aturan apapun yang telah disediakan oleh panitia seperti itu. Baiklah, mungkin itu dulu yang dapat aku sampaikan. Jangan lupa untuk di-share ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Video Bekesa agar aku semakin semangat untuk membuat informasi atau konten menarik terkait soal CPNS MP3K tahun 2021. Baiklah, sebegitu dulu. Bye-bye.